mengagungkan kasih setia Tuhan yang tetap membimbing hidup kita kini dan sepanjang masa. Kasih Bapa tetap beserta kita dalam putranya penebus dunia, sabda kekal penuntun kehidupan menuju bahagia dan abadi. Mari bersorak memuliakan Tuhan dan mengagungkan kasih setia Tuhan yang tetap membimbing hidup kita. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kesempatan ini kita semua diajak untuk berpasrah kepada Tuhan pada rencana dan kehendak-Nya, karena kita percaya Tuhan yang kita imani adalah Allah yang setia, Allah yang murah hati, yang akan memberi yang terbaik untuk hidup kita. Agar kita kuat untuk bertahan dalam setiap kesulitan dan tantangan, agar kita mampu berpasrah pada kehendak-Nya, kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menyantap tubuh dan darah-Nya yang merupakan kekuatan dan jaminan hidup kita. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa seringkali dalam hidup kita kadang-kadang mengutamakan kehendak sendiri daripada rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak, kita menyesali segala dosa dan kelalaian kita, agar kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Kasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat kasih dan kemurahan rahmat-Mu, Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami. Dia telah mempersembahkan dirinya di kayu salib, supaya kami dapat hidup. Cara hidupnya telah menggerakkan banyak orang mengikuti Dikau. Semoga abdimu yang terpanggil secara khusus ini Kau limpahi dengan anugerah, sehingga sanggup menjadi pelayan umat-Mu. Berkatilah juga kami semua yang berhimpun dalam perayaan syukur ini, agar kami mampu menyerahkan diri padamu, sebagai tanda kepasrahan kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Mampukanlah kami untuk menyelami rahasia cinta-Mu, bahwasannya Engkau akan menyelesaikan setiap tantangan dan kesulitan yang kami hadapi, karena Engkaulah Allah yang setia. Semuanya ini kami minta kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan mencinta bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Allah yang kita imani adalah Allah yang setia dan Maha Murah. Ia senantiasa menjawabi setiap kerinduan dan kebutuhan kita. Sekaligus Ia mengajar kita untuk memberi dengan rela, menerima pemberian dirinya melalui sabdanya, agar pada saatnya kita mampu memberi diri bagi sesama. Kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ambil dari kitab pertama Raja-Raja. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lama. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat
di Korintus. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan kepada Allah, karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada mereka. Bahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Pian pelai berak. 1, 2, 3. Nyanyi untuk kita, coba. Mulai sudah. Teknologi mana? Orang kebalik ke Ghana, orang kebalik ke Ghana, mau bangga ke bako pera ile, mau telu adu, ke bako lepat wata mulen Ini hanya sekedar pengantar untuk ibu kita sedikit pelajari kipas-kipas ini, dan pengantar awal itu khotbah itu adalah satu bagian kecil dari itu misa pertama baik misa pertama, dan pengkhotbah berusaha untuk membantu sedikit itu merenungkan sabda Allah sesuai dengan tema. Baik, Bapak Ibu saudari sekalian, Vianolo, lag bele luka, no bele sana, ubur reflorawa. Rai makian nanya ni gue. Rema, ratada, rauli ona, rarian. Iba pelamber nama manusia, rai ke lali kiwan, lali tanah segakan, lali ya, belum pak, moiro. Koli, corona, rarai ke sebab mori. Saudara-saudari, kita belajar tadi memang cerita tentang seorang janda tadi dibaca oleh saudarinya, dan bacaan ini dipilih oleh Bapak Lambert untuk dipakai sebagai bacaan pertama sebelum dia meninggal. Janda ini hidup di Sarfat, di satu tempat sedikit jauh dari Israel, di luar tanah Israel. Waktu itu Tuhan Allah berikan itu musim kemarau, hanya terdiri dari apa yang dinamakan sebagai kuling kemarau, karena hidup orang Israel itu adalah hidup yang kering, hidup yang hanya mendatangkan kematian. Maka hasilnya yaitu bahwa hujan tidak turun dan semua bisa mati semua. Bisa jombo. Nabi lihat bertemu dengan satu orang janda yang kumpulkan kayu api untuk masak makanan yang terakhir. Makanan terakhirnya itu wata, maka huli tahu dia mau selesaikan. Tapi janda itu, bacaan tadi sebut, dia berikan kepada Elia namanya mogon molo menu untuk makan sebagai yang pertama, minum sebagai yang pertama, dan janda itu bahkan berikan semuanya, sehingga Tuhan menyelesaikan untuk janda dan anaknya itu bahwa tepung dan minyak tidak pernah habis. Dan itu bacaan tadi itu memang membantu imam baru untuk memilih Mazmur 118. Itu Tuhan yang menyelesaikannya sebagai moto, sebagai apa yang dia pegang seluruh hidupnya. Dan kita melihat bagaimana perjanjian lama sangat yakin bahwa siapa yang memberikan itu banyak atau memberikan semua, berikan sehabis-habisnya. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi, dia itu akan menerima semuanya karena Allah yang akan menyelesaikannya. Kadang-kadang bonus ke sekolah mau diumpah di Jakarta ke di mana? Dore bapak anda ongkos ke Jakarta, nah itu sebenarnya susah benar. Sekolah sebenarnya beda dah. Kalau kau pergi sekolah di Amerika kamu tiap. Sudah itu 8 masuk manusia bapak gay.
2002 ya Mama ya? 2002 baru bapaknya mulai angguk bahwa Lukas boleh ikrarkan kaul pertama. Dan Bapak Dore terus sampai meninggalnya sebelum sekitar 3 tahun yang lalu, itu dia setuju bahwa anaknya jadi imam dan pilih bacaan tadi yang dibaca oleh Bapak pun peninggalan itu. Larang datang buka dan baca itu Bapak punya peninggalan. Wih, bala semua mungkin bisa hilang. Itu tidak hilang karena Bapak berdiri itu. Bukan? Wah, balik. Dan Bapak Lambert, nasoro na 50 kan. Sepenuh hati dari dalam hati dan seluruh dirinya. Dan bacaan tadi tunjukkan bahwa Bapak Lambert mau supaya anaknya menjadi imam karena dia mau mati, minta Lukas imam sampai mati. Keluarga Uran dan Bapak Luka ini seperti janda di Sarfat yang beri semua karena mengalami bersama tuh pemazmur bahwa Allah itu beri semua. Keluarga Uran dan Bapak Luka mengikuti Yesus dan murid-murid dalam Injil Markus sehingga Allah menyelesaikan dengan memberi berlimpah-limpah bahkan sampai sisa, dan sisa juga banyak, bukan sisa sedikit, sisa banyak. Keluarga Bapak Luka Uran memberi dengan seluruh perjuangan habis-habisan. Seperti yang kita tahu dari perjuangan Bapak Lambert dan seluruh keluarga, juga perjuangan imam baru sendiri. Bersama seluruh umat, Kor tadi menyapa imam baru sebagai Ameneku. Kopo, Pana, Dore, Bapak Larang. Mamu, gawe, menyanyi di bawah ya kayak gawe, gere, berarti altar Tuhan. Dan menarik bahwa lagu Tuhan Kasihanilah dan lagu Gloria dipilih dari 2 orang SPD yang sudah meninggal. Tuhan Kasihanilah itu dari ARP Tius yang mati waktu Frater, dan Gloria itu kemudian dari Pater Fitwani yang meninggal beberapa tahun lalu. Jadi pilih lagu, mau nggak no? Nah, nadon berwahana. Dan Pak Sirai sepakat, setuju bersama dengan Bapak Lambert. Lambert mau pilih bacaan, dia pilih lagu Tuhan Kasih dan Albertus di mata kai. Tuhan Kasih nilai juga dari Tuhan di mata kai. Hebat juga, luar biasa. Oh, kamu lama. Sudah itu. Kita lihat bahwa sebagaimana Lakela Luka bersama Babela Salman, Bapak Lambert, mereka sama-sama kirim mereka juga dengar satu khotbah tadi di situ. Baiknya ke laut, laut turun ke laut. Baik, maka mereka juga, dan ini baru memilih menjadi SPD, Serikat Sabda Allah. Maka lagu terbaca tadi bilang apa mana? Sabda Allah sebagai pelita dalam hidup kita yang harus kita renungkan dan amalkan. Dan sebagai anggota Serikat Sabda Allah, Lukas mau mewartakan Injil itu kepada Tuhan. Dan baik pengantar Injil tadi bilang Sabda Tuhan itu adalah kekal dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai imam itu Lukas mau menggabungkan diri dengan para imam untuk rayakan Ekaristi sambil membawa persembahan kepada Allah, membagi santapan sabda Allah dan santapan tubuh darah Yesus. Tapi Kor juga pilih tentang lagu yang penuh liku. Semua sejak dia kecil masuk semua penuh liku. Persiapan ini juga persiapan. Terpagi saya lewat ke situ, mereka putar bangku yang ke depan, mesti putar ke belakang, bilang kursi semua mesti di depan, lalu bangku lalu di belakang. Pokoknya kerja bermacam-macam. Ada banyak kerja berliku, susahnya banyak juga. Tetapi kita buat semua itu untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah memilih anaknya menjadi imam, dan korban yang orang lain berikan kepada imam baru itu nanti juga dia terima semua korban itu supaya nanti dia berkorban seumur hidupnya.
Dan makin menarik lagi kalau dia ditabiskan pada tanggal 18 Oktober. Itu pesta apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Lagi Noiro, Togaliman. Tanggal 18 Oktober. Pesta Santo Lukas. Pesta Santo Lukas. Terus dia amuk-amuk tapi bukan cara Roila kemarin dia kalau dan itu adalah hari Minggu misi. Dan menarik itu bulan Oktober Bunda Maria dia gagah begini. Kau jangan tangannya buka terus begitu. Waktu Lukas susah, aku mesti peluk itu Lukas. Santa Maria, dengar tidak saya omong? Wahai Santa Maria, dengar. Mama, Bona dia tepuk tangan dulu. Mama Bona tepuk tangan saya lihat dulu. Santa Maria mesti peluk. Dan kali, Deke, Pak Ande, mau Bapak Senggo berdaya. Bapak Senggo, Bapak Senggo ini yang menyaksikan misa pertamanya. Kalau nggak sempet di Tobi tahun 70, bayangkan. Dia sudah setua ini, sekarang juga tetap tua seperti ini. Bali lama, Pak. Pokoknya mengaroi nomoka. Bali lalu. Baik, tobo. Sesudah itu, Hege dore bisa, yang orang berarti lemura, Hege dore bisa pertama terlusus nih. Lusius, nih. Hege dore bisa pertama Lusius surat. Bapak kecil naik, sebenarnya yang mesti khotbah bukan gopok. Tunggu. Hege dore dan darah berlimpah dari Allah beri kita supaya kita juga bisa beri. Dan dengan beri atau berjuang, berusaha untuk beri, bahkan beri sampai habis, Allah akan menyelesaikan dunia ini sampai menyelesaikannya di dalam surga. Mereka minta lagu terus saya tahu nyanyi, cukup. Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Langit dan bumi, aku percaya Tuhanku, aku percaya sepanjang hidupku, percaya selamanya, dan Yesus Kristus putranya, aku percaya teguh, putra tunggal penebus dunia, aku percaya Tuhanku, aku percaya sepanjang hidupku, percaya selamanya, Allah Roh Kudus penghibur, aku percaya teguh, penuntun hidup manusia, aku percaya Tuhanku, aku percaya sepanjang hidupku, percaya selamanya, aku percaya Tuhanku, aku percaya sepanjang hidupku, percaya selamanya. Bulan kasih dan kemurahan-Nya, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Kekuatan iman yang teguh, harapan yang hidup, dan cinta kasih yang penuh pengertian.
Semoga imam baru dibimbing dengan kekuatan Roh Kudus, agar mampu menjadi pewarta sabda yang setia dan pelayan umat yang rendah hati, bersedia untuk membagikan kasih dan cinta Tuhan kepada semua yang dilayaninya. Dan cinta, demikianlah doa-doa kami yang kami sampaikan dari hati